wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Irmansyah dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Al-Irsyad Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi virus atau replikasi virus. Di mana pada reproduksi virus itu dibagi menjadi dua, yaitu ada siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus litik. Virus yang melakukan siklus litik akan menjadi virus yang virulen. Pada siklus litik dibagi menjadi 7 fase. Yang pertama adalah fase absorpsi. Pada fase ini virus akan menempel kepada sel inang melalui reseptornya. Lalu yang kedua adalah fase injeksi, di mana DNA virus akan diinjeksikan ke dalam sel inang dengan bantuan enzim lisosim. Pada saat penginjeksian, kapsid tetap berada di luar yang nantinya akan lepas dengan sendirinya. Lalu yang ketiga adalah fase eklivasi, yaitu adalah penghancuran DNA sel inang yang digantikan dengan DNA virus. Di sini DNA sel inang berwarna merah dan DNA virus berwarna hitam. Lalu yang selanjutnya adalah fase sintesis, fase keempat. Di sini virus akan mengendalikan atau menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk membentuk komponen virus yang baru. Di sini yang dibentuk adalah ada kepala, kaki, dan kapsidnya. Lalu yang kelima adalah fase replikasi, di mana komponen yang telah dibentuk kemudian digandakan atau diperbanyak di fase replikasi. Lalu yang ketujuh adalah fase perakitan. Setelah diperbanyak, kemudian virus-virus atau komponen virus akan disatukan atau dirakit sehingga menjadi virus yang utuh. Kemudian DNA virusnya akan masuk ke dalamnya. Lalu yang ketujuh adalah fase lisis, di mana sel inang akan meledak atau lisis dan mengeluarkan virus baru akan keluar dan akan menginfeksi sel inang lainnya. Jadi pada siklus litik ini, sel inang yang telah terinfeksi virus dia akan hancur atau lisis. Cukup sekian penjelasan mengenai siklus litik dari saya. Saya akan menjelaskan yang kedua adalah siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik dibagi menjadi 10 fase. Yang pertama adalah fase absorpsi. Pada fase absorpsi sama seperti pada siklus litik, di mana virus akan mencari sel inang atau menempel pada permukaan sel inang menggunakan reseptornya. Lalu yang kedua adalah fase injeksi. Virus akan memasukkan materi genetiknya berupa DNA atau RNA dengan melubangi sel inang menggunakan bantuan enzim lisosim. Lalu yang ketiga adalah fase penggabungan. Jadi virus akan memutus rantai DNA pada sel inang dan kemudian DNA virus akan masuk ke dalam rantai DNA sel inang. Gabungan tersebut disebut profag. Kemudian yang keempat adalah fase pembelahan. Ketika sel inang bersintesis melakukan pembelahan, maka profag juga akan ikut membelah bersama sel inang tersebut. Jadi DNA virus dan sel inang akan bereproduksi bersamaan. Jadi pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik tergantung dari lingkungan si virus, bisa dipacu oleh radiasi maupun zat kimia. Lalu fase yang kelima adalah fase pemisahan. Untuk virus memasuki fase litik dengan memecah atau memisahkan DNA-nya. Di sini yang tadinya menggabung, profagnya akan memisah DNA virus sendiri dan DNA sel inang sendiri. Lalu kemudian yang keenam adalah fase eklivasi, di mana virus akan mengambil alih aktivitas sel inang dan mengendalikan aktivitas metabolisme sel inang tersebut. Lalu yang ketujuh adalah fase sintesis. Dengan memanfaatkan protein dan asam nukleat sel inang, di sini virus akan membentuk struktur tubuhnya.
dari kepala, mulai dari kepala sampai ke kapsid dan ekor. Lalu yang ke-8 adalah fase replikasi. Jadi setelah diproduksi, setelah dibuat, kemudian direplikasi, diperbanyak komponen virusnya. Lalu yang ke-9 adalah fase perakitan. Virus akan dirakit menjadi kesatuan virus yang utuh. Lalu kemudian fase lisis, di mana sel inang akan meledak atau lisis dan mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel-sel inang lainnya. Jadi pada siklus lisogenik sebenarnya sampai pembelahan di sini. Jadi sel inang itu tidak akan lisis, tidak seperti pada siklus litik. Demikian mengenai siklus lisogenik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.